kalaupun kita ke Madinah, teman-teman, Madinah itu ziarah. Ya, Madinah itu ziarah. Karena memang ya kita udah sampai di sana, masa nggak ke Nabawi? Ya, Nabawi itu kan tempat tinggalnya Nabi setelah hijrah, dan Nabi pun meninggal di sana gitu. Nah, umroh ini teman-teman memang ibadahnya itu khusus banget, beda deh. Ya, dan teman-teman mesti paham ya, tanamkan di kepalanya bahwa umroh itu hak setiap muslim. Ya, tanah suci itu memang buat kita, teman-teman. Tanah suci itu disebut juga kan tanah haram. Kenapa tanah haram? Haram buat yang lain, hanya buat muslim aja. Makanya pekerja yang non muslim sekalipun tidak boleh masuk ke sana. Masuk Jeddah boleh, masuk Riyadh boleh. Masuk ke tanah haram nggak boleh. Ya. Nah, yang boleh ya hanya muslim, teman-teman. Jadi itu memang haknya kita, dibikin Allah hanya untuk kita, teman-teman. Buat seluruhnya. Jadi jauh sekalipun nggak masalah. Berangkat ke sana mahal sekalipun nggak masalah. Itu haknya kita. Dengan kata lain, ya teman-teman, Allah sudah memampukan kita. Karena tempat ini dibikin khusus untuk kita, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua kita ya punya rumah bersama, karena disebut rumah tua, ya, di mana anak-anaknya itu diharapkan untuk nyampe di sana, berarti itu memang haknya kita, teman-teman. Orang lain nggak berhak nyampe di situ. Yang berhak itu memang anaknya aja, udah. Ya kan? Jadi kalau kita mau ke sana ya sangat welcome. Silakan aja. Ya, salah satu filosofi dari Masjidil Haram, teman-teman, ya, itu pintunya banyak. Itu menunjukkan apa memang dari seluruh dunia. Bisa aja dibikin kotak tuh bisa aja, teman-teman. Ya, tapi dalam perencanaannya ternyata kemudian tetap aja dibikin dia tuh melingkar, pintunya banyak. Sekeliling itu ada pintu semua. Emang menggambarkan dari seluruh penjuru dunia. Ya, bukan dari Zam-Zam Tower aja, bukan dari arah Jeddah aja, bukan, tapi dari semua arah ada, gitu ya. Nah, jadi pemahaman ini penting banget, teman-teman, bahwa Mekah itu tanah suci itu haknya kita. Kalau enggak, sebagian orang ya rata-rata ya berpikir apa, Mekah itu jauh, Mekah itu mustahil, Mekah itu bukan buat kita kita, buat si A mungkin iya, buat si B mungkin iya, buat kita kita kayaknya enggak deh. Nah, cara pikir orang rata-rata seperti ini, itu menghalangi dia, ya, karena persangkanya sudah tidak tepat. Ya, satu. Kedua, kita mesti paham fadilahnya, teman-teman, agar kita termotivasi. Tidak semua kita orang soleh, soleh banget. Ya, ada yang lagi berproses. Kalau orang yang soleh banget, ya udah langsung berangkat. Niatnya memang pengen berangkat. Ya, tinggal nabung, berangkat. Oke. Tapi ada yang sebagian kita merasa, Pak, tidak perlu nyampe ke sana. Oke, aku perlu ke sana, tapi ya ntar-ntar aja. Usia-usia sampai 50 baru berangkat ke sana. Nah, ini lebih banyak lagi nih di Indonesia nih, kayak gini cara pikirnya. Ya kan? Perlu sih berhaji, tapi ntar-ntar. Agak-agak tua dikit lah. Kalau mudah-mudahan ini nggak dulu. Ya kan? Makanya uangnya habis kemana-mana. Mobilnya bisa dua, tapi haji enggak. Ya kan? Rumahnya sudah renovasi, tapi daftar haji enggak. Umroh pun enggak. Ya. Nah, ini yang keliru. Bahkan ya, ini kisah nyata ya teman-teman ya. Ada orang ya yang profesional, ada yang mohon maaf asisten rumah tangga juga ada. Udah tinggal di Riyadh. Ya, Riyadh. Ya itu sekian jam nyampe Mekah. Jadi profesional ya, jadi ya inilah ya bagian-bagian tertinggi lah gitu ya. Saya nggak usah sebut apa ya posisi detailnya. Nanti gak enak sama orangnya soalnya. Ya. Nah, udah punya posisi tinggi dan dia relatif dekat ke Mekah, tapi nggak berumrah juga, nggak berhaji juga. Bekerja sekian tahun di sana. Ada juga yang asisten rumah tangga gitu ya, bekerja di sana tapi tidak terpanggil juga untuk umroh ke Mekah. Karena tidak ada yang merasa urgent-nya. Nah, kenapa kita merasa urgent, teman-teman? Nah, ini pentingnya memahami fadilah. Ingat ya, semua ibadah tujuannya apa? Mencari ridha Allah. Mencari apa, teman-teman? Duha, tahajud, belajar saat ini, ya, itu mencari ridha Allah semua. Oke? Tapi masing-masing amalan itu ada fadilahnya. Contoh, puasa, fadilahnya apa? Sehat. Duha, fadilahnya apa? Rezeki. Ya. Tahajud, fadilahnya apa? Hajat-hajat dimudahkan. Umroh, fadilahnya apa? Nah, ada beberapa. Apa itu? Pertama, menghapus kefakiran. Itu hadis Nabi. Di antara umroh itu, gitu ya, atau bahkan umroh ke haji, itu menghapuskan kefakiran. Ya. Menghapus dosa dan menghapus kefakiran. Dua-dua. Ya. Jadi, melalui hadis Nabi mengatakan itu menghapus dosa, menghapus kefakiran. Menghapus kefakiran juga menghapus dosa. Itu umroh. Nah, ini kan hadis Nabi. Tapi jangan-jangan itu buat sahabat zaman dulu. Kita mah beda. Dari mana kita bisa membuktikan? Simpel aja. Saya juga orangnya rasional, teman. Ya. Saya flashback ya, sejak saya kenal ibadah umroh, saya langsung ingat ya teman-teman saya yang pernah berangkat umroh sampai hari ini. Generasi awal tuh ya, saya ingat banget, yang berangkat itu teman-teman saya yang wartawan. Mohon maaf, mereka karyawan, uangnya terbatas. Tapi mereka nekat ya nabung ya, agar bisa umroh. Ternyata tuh ya, orang-orang yang saya kenal dulu, kemudian yang saya kenal kemudian sampai hari ini teman-teman, entah dia wartawan, entah dia profesional, entah dia dosen, ya, entah dia pengusaha, sampai hari ini teman-teman yang saya kenal, saya juga tetangga-tetangga saya, ya, saya juga kerabat-kerabat saya, gitu ya, saudara sepupu saya, mereka yang berangkat berumroh, teman-teman, tidak ada yang rezekinya yang turun, melorot, merosot, tidak ada. Yang ada apa? Naik terus. Ya. Jadi entah ibadah umrohnya diterima atau tidak, yang jelas rezekinya naik terus. Nah, saya kasih tantangan yang sama buat teman-teman. Silahkan flashback, ya, biar orang sekitarnya, tetangga, teman, kerabat yang pernah berangkat ke tanah suci, ya kan?
Coba lihat, ada nggak rezekinya melorot, yang merosot? Kalau sepengetahuan saya nggak ada. Ya, bahkan saya ada tuh yang awal-awal, mohon maaf ya, karyawan yang namanya wartawan, mereka uang terbatas, ya, namanya gaji seperti itu, tapi nekat nabung umroh juga, masya Allah, tetap aja rezekinya membaik, ya, pangkatnya naik, ya, dan seterusnya, ya, bahkan dapat rezeki halal dari luar juga, alhamdulillah. Oke, nah, menghapus kefakiran, menghapus dosa, menghapus kefakiran, ya, jadi ibarat karat ya, kata Nabi itu ya, karat pada besi gitu ya, karat itu bisa hilang, ya, nah dosa yang terhapuskan itu persis kayak gitu tuh kata Nabi, karat yang hilang itu pada besi. Ya, jadi di antara dua umroh atau umroh ke haji itu menghapus dosa juga menghapus kefakiran. Itu janji Nabi. Kita sedekah aja 2 juta rupiah, teman-teman. 2 juta rupiah. Pengurus masjid nyamperin kita, ya kasih tahu bahwa plafon ini perlu diganti. Biayanya berapa, Pak? Ya sekitar 4 juta. Akhirnya kita nekat ya, udahlah 2 juta dari aku aja. Ini Pak ya, mohon maaf belum bisa sepenuhnya. Baru setengahnya aja Pak, 2 juta. Ya. Pertanyaan saya, kita sedekah 2 juta itu dibalas nggak sama Allah kira-kira? Dibalas. Apalagi nih ya, kita berkorban untuk umroh itu 40 juta. Itu kan berkorban bahasa kita aja. Orang nggak berkorban juga. Itu uangnya uang Allah juga kok. Kita ngaku-ngaku punya aja. Ya kan? Kita ngaku-ngaku punya aja. Oke. Nah, teman-teman yang sudah punya panggilan untuk berumroh, itu beruntung. Jangan diganti-ganti. Yang sudah mulai nabung umroh, jangan diganti-ganti. Allah nggak suka. Serius, saya udah ngeliat beberapa kejadian itu fatal efek. Ya, kemarin ada teman tuh berkisah ya. Mitra BP juga berkisah. Sudah punya tabungan umroh, sudah punya tabungan untuk ke tanah suci, sekian puluh juta. Tahu apa? Ditarik sama dia. Ya, dialihkan untuk apa? Di rumah. DP rumah. Paling apa? Untuk umroh sudah. Teman-teman ya, kalau kita berumroh ya, ini udah berangkat ya teman-teman ya, kita sudah mikot, sudah pakai ihram teman-teman, tahu-tahu kita membatalkan, tidak jadi umroh, itu kena adab. 1 ekor kambing. Bukan hanya istighfar, nggak bisa teman-teman. Harus beda. Nggak main-main tuh. Padahal ibadah lain teman-teman ya, sholat sunnah misalnya. Misal kita mau sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat itu sholat duha. Tahu-tahu 2 rakaat saja kita stop. Dosa nggak? Nggak dosa. Boleh nggak stop? Boleh. Kita niat ngaji ya, Al-Quran misalnya 3 halaman. Tahu-tahu 1 halaman kita stop. Boleh nggak? Boleh aja. Kita berarti nggak dapat dosa teman-teman. Ya. Tapi kalau umroh itu sudah mikot, sudah pakai ihram, sudah pasang niat teman-teman, atau batal, nggak jadi ya, capek ya, panas nih kayaknya nih, tantar aja deh. Ya. Itu pertama dapat potensi dosa, ya, potensi dosa. Yang kedua apa? Bayar dam. 1 ekor kambing minimal. Jadi memang umroh itu spesial teman-teman. Umroh haji itu spesial. Ya, apalagi haji, wah haji nggak main-main lagi. Ya. Nah, kita udah nabung nih umroh ini. Kayak kisah yang saya sebutkan ini, mitra yang cerita sama saya. Ya kan, sudah nabung itu, ternyata dia jadi malah beli rumah, gitu ya. Apa yang terjadi? Mana rumahnya kena gempa kemarin. Ini kejadian berapa tahun yang lalu teman-teman ya, peristiwa yang berbeda. Itu anaknya ini alhamdulillah soleh baik, udah terkumpul uang untuk haji. Dia datang ke ibunya, nih bu, buat ibu berhaji. Udah baik nih anaknya. Ibunya bilang apa? Beliin rumah aja buat saudaramu, ya. Bukan saudara rumah teman-teman, tapi beliau bilang apa? Jadi udah punya rumah nih, bilang apa? Rumahnya itu yang baru ini nanti dekat dengan rumah ibu. Ibu pengen dekat-dekat kayak gitu. Baik nggak kira-kira? Baik. Toyib nggak? Toyib. Tapi ini uang untuk berhaji, teman. Dan haji itu wajib. Udah diniatkan ke sana. Ini saya dengar langsung di kisahnya. Ya. Ternyata apa? Lagi prosesi mobil rumah itu, anak yang diharapkan pindah itu apa? Meninggal. Jadi jangan main-main ya uang umrah, uang haji ini. Sudah niat ke tanah suci, udah pasang aja ke sana. Nanti semua itu akan dapat, tenang aja. Ya. Mau yang tadi itu renovasi rumah atau beli rumah, akan dapat, tenang aja sudah. Oke? Nah, jadi sudah dialokasikan, udahlah kita ke sana aja terus. Kecuali memang yang benar-benar darurat. Contoh apa? Sakit keras, perlu operasi, ya sudah uangnya tarik apa-apa. Ya. Entah itu di tabungan kita atau di tabungan mana, udah tarik is okay. Ya. Atau misalnya ini ya, yang sifatnya sakit keras yang darurat lah, sakit atau meninggal gitu. Oke. Jadi pertama saya mau tanamkan teman-teman, Mekah itu dekat, Mekah itu haknya kita. Kedua adalah apa? Kalau teman-teman berangkat ada fadilah khusus. Apa itu? Mudahnya rezeki. Ya kan? Menghapus kefakiran, terus apa? Terhapusnya dosa-dosa. Nah, caranya gimana Mas Iko? Nah, ada beberapa ya yang menjadi poin-poin saya. Pertama, ya ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah apa? Pantaskan ilmunya. Pantaskan apa teman-teman? Pantaskan apa? Pantaskan ilmunya. Karena apa? Memang ilmu umroh itu teman-teman itu spesifik. Beda sama sholat. Sholat itu kita sudah lakukan sejak kecil. Sebelum TK bahkan. Kita udah mulai latihan tuh soal sholat. Ya. Artinya apa? Track record kita sholat itu puluhan tahun. Puluhan tahun. Di mana kita praktek sehari minimal 5 kali. Jadi kita ahli banget soal sholat sebenarnya. Insya Allah. Ya. Kalau kata pakar-pakar, ahli itu apa? Kalau melakukannya 10.000 jam terbang. Lah kita udah lebih lah itu pasti soal sholat. Ya kan? Nah, tinggal spesialisasi apa? Spesialisasi lambat atau cepat. Nah, kalau kayak muka-muka di sini kayaknya banyak spesialisasi cepat itu, ya kan? Bagaimana caranya sholat itu bisa terselenggara dengan cepat gitu ya. Nah,
Jadi udah ahli banget gitu, udah belasan tahun, udah puluhan tahun gitu. Kita sholat. Puasa juga kita sudah ahli selama puluhan tahun, insya Allah. Ya kan? Kecuali mu'alaf kan gitu ya. Nah, tapi kalau umroh teman-teman, ini ya sekali-sekalinya, ya jarang-jarang. Artinya apa? Kita memang harus belajar ilmunya khusus, teman-teman. Apa itu mikot? Apa itu ihram? Apa itu namanya baju ihram? Apa namanya ihram itu? Ya. Kenapa harus pakai mikot segala? Kenapa harus dari titik A, titik B? Kenapa sebagian lagi itu ihramnya di pesawat malah? Ya, kenapa nggak pas landing aja? Ganti baju itu pas landing. Ya. Nah, itu ada penjelasannya panjang tuh, apa-apa kita bahas. Ya kan? Nah, kenapa sebagian di Bir Ali? Kenapa sebagian itu di Hudaybiyah? Ya kan? Sebagian lagi di tempat yang berbeda. Nah, itu tergantung kan titik masuknya dari mana. Oke? Nah, jadi teman-teman pantaskan ilmunya. Terus kayak kenapa laki-laki pakainya cuma 2 lembar gitu doang, nggak pakai apa-apa? Ya. Kenapa nggak boleh kena sabun? Kenapa nggak boleh kita bunuh nyamuk gitu? Nah, ini kan panjang ini. Memang harus dipelajari. Ya. Kayaknya rumit Pak, nggak juga sebenarnya. Kalau kita sholat teman-teman, kita diharuskan memang menghafal, ya menghafal surah-surahnya. Makanya bagi seorang mu'alaf yang menghafal Al-Fatihah itu luar biasa bagi dia, karena lidahnya tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Ya, dia harus hafal minimal itu tuh, ya dengan tahiyat terakhir harus hafal itu. Wah ini repot. Nah kalau enaknya umroh teman-teman sebenarnya tidak harus hafal, ya kan? Jadi kalau mau dibaca pun palingnya labbaik Allahumma labbaik itu aja sebenarnya. Ya, yang lain itu bebas doa apa aja. Zikir boleh, baca doa boleh, ya kan? Apa aja boleh sebenarnya. Bahkan kita diam aja boleh. Jadi tawaf tuh diam aja sah tetap. Sa'i diam aja sah tetap. Cuma kan sayang, kan gitu aja. Tapi kalau syarat sah, sah. Nah terus kenapa muter kayak gitu Pak ya? Ya. Terus nanti katanya habis tawaf itu kita sholat di multazam. Kenapa di multazam ya? Multazamnya sebelah mana? Ya, dan apa fadilah khusus dari multazam ini? Nah itu kita perlu belajar ilmunya. Teman. Dan biasanya tuh semakin kita belajar ilmunya tentang umrohnya teman-teman, kita semakin tertarik untuk berumroh. Contoh saya bilang tadi soal multazam teman-teman. Multazam itu tempat istimewa, ya. Sama istimewanya kayak Hajar Aswad, bahkan lebih. Setidaknya sama teman-teman. Nah Hajar Aswad ini hadisnya sangat populer tersebar seluruh dunia. Semua orang berlomba-lomba pengen sana. Dan itu kecil tempatnya. Tapi multazam itu lebih lebar teman-teman. Ya. Dari titik Hajar Aswad itu sampai ke pintu Ka'bah. Dan itu bisa ditarik terus ke belakang. Sampai ke lantai 3 pun bisa. Jadi kita nggak harus berebut di sana. Pahalanya apa? Pahalanya macam-macam. Semua pahala dapat di sana. Ganjarannya apa? Semua ganjaran dapat di sana. Mau surga dapat, kesehatan dapat, rezeki dapat, semuanya dapat. Semua. Jadi kalau Hajar Aswad dijanjikan surga, siapa yang menyentuhnya dijanjikan surga, teman-teman. Ya, multazam itu semuanya. Kesehatan, rezeki, surga, semuanya. Nah ini orang kalau nggak ngerti, itu bagaimana ya dia bersukses nyampe itu di Hajar Aswad. Kalau multazam lebih gampang, lebih lebar, lebih luas. Sampai ke belakang bisa semua. Idealnya dekat di sana. Tapi yang ramai kita mundur ke belakang. Ramai juga mundur lagi ke belakang. Terus mundur ke belakang. Masih boleh. Dan masih bisa geser sini, bisa sini, bisa sini, bisa. Sampai lantai 3 pun masih bisa. Masih boleh. Bagi orang yang ngerti ilmunya. Ya kan? Nah, itu multazam teman. Dan kita tahu ketika tawaf itu doa lagi makbul-makbulnya itu. Ya. Tawaf itu sama kayak sholat. Bedanya Pak, ini langsung sudah. Ya. Boleh jalan kaki, pakai skuter itu juga boleh. Kayak kemarin saya coba itu yang pakai skuter seperti apa. Ya. Karena Nabi itu juga, dulu tawaf itu pernah pakai onta. Jadi boleh aja. Yang penting muter aja. Ya, jadi kata Dr. Yusuf Siddiq ya, andai suatu hari nanti ada jenis kendaraan yang bisa kita mutar gitu, tawaf gitu, sah apapun kendaraan. Karena tawaf itu cuma mutar aja sebenarnya. Ya, dari titik tertentu sampai titik tertentu. Ya, dari lampu hijau. Ya, Bismillah, Allahu Akbar, udah mutar dulu. Nah, ini kan khusus banget, teman-teman. Kalau nggak baca ilmunya nggak tahu nih. Tapi kabar baiknya, walaupun ilmu baru, teman-teman, seiring kita makin belajar, kita makin tertarik. Belajar di mana? Macam-macam, YouTube juga boleh. Manasik di travel juga boleh. Manasik di sekolah-sekolah juga boleh. Apa aja. Bahkan masjid-masjid terdekat ada juga manasik. Lakukanlah semuanya. Pantaskan ilmunya. Ini yang mau berangkat, lakukan omongan saya. Ya, lakukan omongan saya. Insya Allah berangkat beneran. Ya. Terus apa lagi? Pantaskan amalnya. Pantaskan ilmunya, pantaskan amalnya. Dan akhlaknya. Apa maksudnya ini? Kita percaya orang yang dipanggil ke tanah suci adalah orang yang berusaha lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi lebih baik ini bukan berbanding orang lain, teman-teman, tapi diri kita. Siapa? Siapa, teman-teman? Diri kita. Oh, aku lebih baik pada dia. Bukan kayak itu. Enggak. Aku lebih baik daripada yang sudah-sudah. Daripada sebelumnya, teman-teman. Oke? Nah, agar kita dipanggil, maka kita coba memperbaiki diri nih. Biar dipanggil nih, biar dipanggil. Karena yang berangkat ke sana adalah yang orang yang lebih baik atau lagi prosesi menuju lebih baik. Nah, kita perbaikilah diri kita. Apanya? Amalnya dan akhlaknya. Ya. Nah, mulai dulu ya, yang belum coba duha, yang belum tahajud, coba tahajud, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga akhlak, ya kan? Termasuk juga akhlak. Ini saya kayak kemarin ya saya barusan ngomong, ini akhlak ini bekal yang penting banget. Kenapa? Ada orang, dan ini tidak sedikit teman-teman, pulang berumroh, pulang berhaji, yang ada itu malah sombong kan? Nggak dipanggil haji nggak mau, gitu. Oke? Terus melihat ya orang yang sholat di musola di kampung itu hatinya muncul perasaan gitu ya. Ya, aku ini udah di tanah suci kan ya, 100.000 kali loh pahala di sana.
9 hari ya, 12 hari ya, gitu. Dia nggak sebutkan, nggak riya, tapi ujungnya muncul. Ada lagi yang riya, dia munculin, ya kan? Dia sebutin, gitu ya. Bahkan kalau nggak dipanggil, oh, aku udah berhaji nih, masa nggak dipanggil haji, ya? 200 juta loh dia habis, masa nggak disebut haji, gimana ceritanya, ya kan? Nah, nggak dipanggil haji, nggak noleh kepala dia. Nah, ini sama nih, atau ya terus saya bilang bisa dua, karena dimunculin jadinya riya, atau nggak muncul jadinya riya, ujub. Sama penyakitnya dua-duanya. Makanya kalau akhlaknya di bekal awalnya bagus, teman-teman, mudah-mudahan pas pulang juga tetap bagus atau lebih bagus. Ya. Jadi pengen tahu kan, umroh kita ini diterima nggak, mabrur nggak, makbul nggak? Lihat aja akhlaknya setelah pulang. Kalau di sana kita nggak tahu, teman. Sama semua, muternya sama semua, ya, gerakannya sama semua. Nah, ciri-cirinya adalah haji gitu ya, sama juga kayak umroh, diterima atau tidak, ya, mabrur atau tidak, makbul atau tidak, ya. Setelah itu akhlaknya membaik. Makanya sebelum berangkat akhlaknya diperbaiki dulu. Ya. Jadi salah satu tipuan ya yang iblis ciptakan untuk kita, ya, dan banyak manusia terjerumus adalah apa itu? Tertipu dengan amalnya sendiri. Ya. Sudah tahajud merasa dirinya apa? Yang paling top. Dia berangkat ke masjid, berangkat ke masjid ya, ketika sholat subuh, lampu masih gelap semua, merasa dirinya yang paling oke. Merasa dirinya yang paling terhidayahi. Ya kan? Yang lain tidak terhidayahi, dia yang paling terhidayahi. Merasa seperti itu, teman. Itu tipuan untuk orang soleh. Kalau bukan soleh juga tuh, salah dirinya kayak gitu. Ya. Nah, yang ketiga teman-teman, yang keberapa? Yang keberapa ini? 4 atau 5? Woi, Masya Allah, ini suara saya menyejukkan hati ya. Ada yang bobo, alhamdulillah. Ya, jadi memang materi ini memang menyejukkan hati. Suara saya juga menyejukkan hati. Ya, enak dibawa bobo. Ya. Yang mungkin tidur juga insya Allah dapat pahala ya, karena pas sudah bisa bangun, kemudian tertidur gitu ya. Saya yakin lah, pas sudah niat bangun gitu kan. Masa langsung aja tidur depan masjid, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah Pak, kita pantaskan uangnya. Yang pertama tadi pantaskan ilmunya, yang kedua pantaskan amalnya, juga akhlaknya, yang ketiga pantaskan uangnya. Ya. Ini bareng teman-teman. Jadi bukan berarti saya bilang pantaskan ilmunya, berarti nomor satu ilmu. Nggak gitu juga. Ini bareng semuanya. Dan bisa jalan bareng semua. Bisa jalan bareng semua. Ya. Kenapa uang? Memang ibadah umroh, ibadah haji memang soal fisik dan soal uang, teman-teman. 3F dia itu. Ya, ada fikihnya khusus, harus kita pelajari. Kedua fisik, teman-teman. Yang ketiga finansial. Salah satunya nggak ada, timpang ini, berat ini. Nah, jadi finansialnya. Tapi Pak, itu umroh katanya 45 juta ya Pak. 40 juta ya Pak, uang dari mana ini? Ya kan? Ada nggak umroh yang murah? Gitu, 20 juta ada nggak? 18 juta ada nggak? Ada, tapi mungkin landingnya di Nepal, ya, atau Bangladesh mungkin. Ya kan? Nggak nyampe di Jeddah. Ya kan? Nah, kalau yang normalnya itu yang 40 juta atau 35 juta lah, dan mentok banget sudah itu. Ya. Jadi kalau ada yang umroh mengatakan di bawah 30 juta, itu kita wajib curiga, teman. Ya, wajib curiga untuk zaman sampai sekarang. Karena mahal sekarang sudah. Ya, yang normal itu ya sekitar 35 sampai 40 juta sekarang ini. Katanya per 1 Januari naik lagi katanya. Saya nggak tahu. Ya. Nah, pantaskan uangnya. Terus gimana nih Pak, ini uang dari BP aja baru 4 juta, 5 juta ya Pak? Gaji juga masih UMR nih, gimana nih Pak? Anak 3 Pak. Ya kan? Saya kan nanya juga anaknya. Kan bukan saya bapaknya, apa saya tanya coba. Ya kan? Tapi balik yang basic tadi itu, teman-teman. Ya, tanah suci itu haknya siapa? Haknya muslim. Yang manggil siapa? Allah yang manggil. Ya. Dan buktinya kan udah banyak di sekitar kita. Bagaimana orang susah, mohon maaf, marbot misalnya gitu ya, berangkat ke tanah suci. Tukang bubur aja naik haji, kan gitu ya. Sampai sinetronnya berapa episode itu. Ya kan? Nah, berangkat juga teman-teman, alhamdulillah. Jadi udah ikutin kata-kata saya, mulai nabung coba. Berapapun itu, 500.000 is oke. 700.000 is oke. Terus apalagi yang kedua nih, rutinkan setiap bulannya. Jangan bantah ini, ikutin aja saya bilang. Tapi saya Pak, rutinnya baru sanggup 300.000 Pak. 500.000 tambah 300.000. Setahun jadinya apa kalau 4.000? Ya, cuma sekian juta rupiah. Mau berapa lama Pak berangkat umrohnya Pak? Tenang aja, Allah punya cara. Yang Allah nilai itu apa? Prosesnya, kesungguhannya. Nanti itu ya, nabung bulan ke-8, nabung bulan 9, atau mungkin nabung ke bulan ke-15, 16, atau cukup aja tuh uangnya ntar. Dipanggil sama Allah. Karena Pak, Allah nilai ini sudah sungguh-sungguh. Kita buktikan sungguh-sungguh. Ya. Anak kita, ponakan kita, pengen sepeda. Pak, sepeda, Mas, sepeda. Ya. Minta sama omnya, Om, sepeda. Kita sebagai om, sebagai paman, pengen juga sih. Ya kan? Ngasih ke dia. Terus kita bilang apa? Ya udah, kamu nabung deh. Nabung dia. 20.000, 30.000. Nabung dia. Ya, dan serius banget ya, pengen punya sepeda. Tetangga ya punya sepeda, dia pinjam, latihan ya naik sepeda sampai jatuh-jatuh, sampai luka. Terus apa? Nabung lagi dia. Kita sebagai orang tua, kita sebagai paman melihat kayak gini ya, hati kita pun tersentuh. Betul apa betul? Setelah 3 bulan 4 bulan kita panggil dia, udah berapa tabungan? Tabungan dia baru 200.000 misalnya, atau mungkin 100.000 sekian. Ya sudah nih, papa tambahin nih, jebret, ya kan? Terbeli sepeda harga 1 juta. Kenapa? Kita menilai kesungguhannya, kita melihat kesungguhannya. Jadi bukan urusan tabungan sebenarnya itu. Jumlah tabungan itu bukan urusan kita sebenarnya. Yang penting apa? Kita mulai. Sama ini yang saya lakukan dulu, teman-teman.
Oke, saya pengen ke tanah suci, ya sudah, ada uang waktu itu, saya lupa ya, 3 juta atau 4 juta atau 5 juta waktu itu, udah, kita buka rekening khusus. Beneran, demi Allah itu yang saya lakukan. Dengan logonya, dengan polosnya, saya datang tuh ke sebuah bank, gitu ya, dan banknya bank konvensional. Karena yang ada di tempat saya waktu itu ya itu. Saya bilang, saya mau nabung buat ke tanah suci. Bisa, bisa. Tapi saya bilang, tapi saya nggak pengen bunga. Bisa nggak diatur? Oh bisa Pak. Jadi ternyata bank konvensional bisa begitu juga, teman. Jadi saya numpang naruh duit aja. Nggak ada bunga. Bisa, bisa. Wah, enak, bagus, bagus, bagus. Dia juga senang. Berarti kan nggak ngasih bagi hasil buat, atau nggak ngasih bunga ke kita kan gitu ya. Nah, udah nabung saya di sana turutin gitu. Jadi kalau hari pertama saya nabung itu cuma berapa juta, itu nggak akan berangkat, itu lama berangkat. Mungkin saya berangkat tuh ya 3 tahun atau 4 tahun berikutnya. Ternyata di tahun itu juga saya berangkat. Ya. Nah, tugas kita itu, ini ya, simpul dari semuanya adalah apa? Memantaskan diri. Pantaskan ilmunya, pantaskan amalnya, pantaskan uangnya. Ketika menurut Allah pantas, diberangkatkan. Dan begitu tahu ilmu ini, teman-teman, bersegera, jangan bertele-tele. Makin kita take action segera, segera juga berangkatnya. Kalau tarsok, udah. Nah, bagian dari memantaskan uang ini, teman-teman, apa itu? Bikin paspor. Ya, ini kita mau ke Mekah, mau ke Madinah. Madinah ini, bukan Madiun. Kalau Madinah pakai paspor. Ya, itu negaranya Arab Saudi. Ya, perlu paspor, perlu lagi visa, teman-teman. Dibikin dulu paspornya, kemudian visanya. Yang belum punya paspor, coba ngacung tangannya. Nah, itu bikin paspor, teman-teman ya. Bikin paspor, dan bilangnya, ketika ngurus, ditanya tuh, bilang mau kemana? Mau ke Malaysia, bilangnya gitu aja. Kan mau. Mau kemana aja, mau ke Jepang juga kan gitu ya. Mau ke Australia juga gitu ya. Kenapa bilang seperti itu? Karena kalau kita bilang mau berumroh, nanti diminta lagi itu surat dari travel, lama jadi. Ya, itu buat ngisi doang di sana aja, bilang aja mau ke Malaysia jalan-jalan. Kan mau. Masa nggak mau ke Malaysia? Mau nggak ke Malaysia kira-kira? Ya mau dong, saya juga itu kan. Saya kuliahnya 4 tahun juga di sana gitu ya. Nah, jadi itu aja, jadi biar cepet. Nah, kalau Malaysia, ya kita terus ya itu udah selesai, tidak muncul pertanyaan berikutnya. Tapi kalau pengen umroh, panjang lagi itu pertanyaan dari pihak imigrasi. Ya, ngisi lagi nanti form itu, minta lagi surat dari travel, lama jadinya. Ya, nanti nama masih pas itu, nggak sama namanya seperti yang disampaikan oleh travel, nanti panjang lagi urusan. Ya, jadi bilang aja pengen luar negeri mana? Pengen Malaysia, selesai sudah beres. Kenapa Malaysia? Ya itu paling gampang, karena apa nggak pakai visa pesan. Kalau kita bilang pengen ke Ukraina, nanti panjang lagi ceritanya itu. Jadi jangan kayak gitu tuh. Pengen Rusia, pengen Ukraina, nanti panjang ceritanya itu. Udah, Malaysia udah paling simpel sudah itu. Ya kan? Nah, jadi memang harus bikin paspor, teman-teman. Dan alhamdulillah zaman sekarang ini bikin paspor itu gampang. Nggak ada yang aneh-aneh banget, insya Allah. Insya Allah. Ya kan? Tinggal datang, ambil formnya, isi formnya, ya. Segala berkas dimasukin, itu berapa hari jadi. Maksimum 2 minggu jadi. Teman. Ya. Yang saya lihat rata-rata kurang dari seminggu selesai. Ya. Nah, ini bagian dari memantaskan diri, dari memantaskan uangnya. Teman. Bikin paspor. Banyak orang bertele-tele, pengen umroh, pengen. Saya udah bikin paspor, nggak ada yang ngacung tangan. Terus gimana caranya tuh ya, kita nyampe di sana. Mau jadi pendatang haram, pendatang ilegal apa? Nah, jadi memang harus punya paspor, teman. Ya, itu langkah nyata kita. Dan itu Allah menilai, teman. Jadi saat kita nabung, saat kita bikin paspor, Allah menilai kesungguhan kita. Kamu serius nggak? Jadi kayak saya dulu tuh ya, buku saya baca, tentang umroh, tentang haji saya baca semuanya. Selesai 1, saya beli lagi berikutnya. Selesai 2, saya beli lagi berikutnya. Saya panggil Ustadz ke rumah, manasik. Ya kan? Saya tanya teman-teman yang berangkat ke Tanah Suci. Saya datengin, saya tanya satu-satu. Ya, kalau saya kenal dekat, saya minta dia datang ke rumah saya. Ya. Nah, itu bagian dari manasik semua itu. Saya pantaskan ilmunya. Oke? Terus lagi, ya itu kita pantaskan juga amalnya. Kita bukan orang soleh, kita lagi proses nih, lagi on the way nih. Kita lakukan amal-amalnya agar lebih baik daripada yang sudah-sudah. Oke? Terus tiap bulan saya rutinkan berapapun uang yang ada, teman-teman. 3 ini. Dan saya lakukan dengan prom semua. Alhamdulillah berangkat. Lebih cepat daripada yang saya sangka. Ya. Jauh lebih cepat daripada apa yang saya sangka. Dan waktu itu berangkat berdua lagi. Ya. Nah, saya pengen juga teman-teman lakukan ini. Ini sudah terbukti ajaib, teman-teman, insya Allah. Dengan izin Allah, teman-teman bisa berangkat semua. Ya, jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, saya pengen banget tuh ya, nanti kita bahas tentang umroh dalam segala macam aspek. Ya, terutama kalau kita ketemu secara fisik. Saya pengen semua itu berangkat. Jadi saya mikirnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman lepas dari utang, terus berangkat ke umroh, berangkat ke Tanah Suci, teman-teman, itu insya Allah terjadi keajaiban yang besar. Ya, karena ya ke Tanah Suci, ke sana aja udah pahalanya besar. Dia berdoa di sana, makbul, perubahan nasib. 2 nih syaratnya. Ya, utangnya lunas, terus umroh. Karena orang gabung BP karena 3U biasanya. Kita pengennya 3U.